Oke. Yuk. Ini juga masuk pemandangan nih. Iya, masuk pemandangan itu. Coba. Ciu 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 ciu. Oke, Olahraga Citizen kita on air langsung ya. On air langsung. Ya, oke, buat semuanya selamat malam, selamat siang, selamat sore dan selamat hari apapun di kalian ya. Jadi kita ketemu lagi nih di ruang tamu bersama bintang tamu yang beda lagi ya. Mantap. Dan beliau salah satu ghoster juga yang tukang explore lah ya, explore tempat-tempat horor guys. Yang dimana kreator tempat horor itu atau explore itu biasanya banyak edukasinya. Oke, kita kenalin dulu lah namanya. Namanya siapa nih? Nama gue Satria Petir. Satria Petir. Halo semuanya. Channel YouTube? Fenomena Astral. Ada dua sih. Sebetulnya dulu bukanya Satria Petir. Udah lama, akhirnya gue pisahin karena konten yang di Satria Petir kan ada konten keluarga juga. Iya. Jadi akhirnya gue pindahin ke yang konten explore? Fenomena Astral. Fenomena Astral. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe guys, jangan subscribe, lupa. like, komen kalian. Itu nggak penting, nonton yang penting. Yang penting nonton ya, yang penting durasi ya. Cuma subscriber banyak tapi nonton cuma 4. Iya, nonton nggak ada gitu ya. Iya, bener nggak? Bener. Yang penting banyak yang nonton ya. Betul. Iya. Tapi kalau nggak subscribe juga kan mereka nggak tahu. Nah itu bonus. Iya. Kalau mereka suka, mereka subscribe. Jadi di sini tema kita masih seputar membahas tentang hal-hal yang sangat apa namanya kental banget lah di Indonesia kan, ya hal-hal mistis lah. Iya. Nah lu sendiri selama terjun di dunia explore dari tahun kapan? Kalau explore sih gue sebetulnya dari zaman gue SMP ya, karena zaman SMP ternyata gue dikasih apa dulu banget itu ya tahun 96 97. Iya. Gue sempat bantu orang untuk waktu zaman SMP bantu orang untuk ngusir-ngusirin jin di rumah-rumah gitu kan. Oh jadi lu punya kebiasaan juga nih? Dulu. Kapan dulu, itu? Tahun 96 lah. 96. Umur berapa ya? Udah 12. Udah bujang kecil lah ya. 12 tahun, 12 tahun, 13 tahun gitu. Tapi kemudian kan seiring berjalannya waktu itu hilang, dalam artian karena nggak pernah gua ngasah gitu. Nggak ngasah ya, karena emang akhirnya kan sibuk sekolah juga. Iya. Kan. Ya pasti lu cuek mungkin ya. Nggak cuek, jadi karena beberapa kali juga kalau ada yang kejadian di sekolah atau masih lu bantuin gitu. Cuman nggak yang kayak dulu yang keliling ke rumah-rumah bantuin beresin rumah orang gitu, enggak. Itu lama banget lah itu. Tapi kemudian kalau ngomongin soal hantu horor ya gue deket sama hal gitu dari kecil. Nah berarti lu memang udah basicnya tuh udah, maksudnya gini loh, sudah apa namanya kalau kata orang sekarang itu indigo. Bukan, ya indigo bisa lah dibilang indigo ya. Tapi ibaratnya memang lu udah nggak asing lagi dong dengan yang kayak gitu ya. Memang dari kecil ya. Ngeliat yang gitu udah dari kecil. Jadi kan tadi gue bilang sama lu waktu kita ngobrol sebelum mulai itu. Memang bisa orang nggak lari, bisa. Nggak lari kita. Ya karena udah terbiasa. Karena udah biasa. Waktu awal-awal dibuka kan ada satu orang lah dulu marinir yang ini badan lu kayaknya ada yang nahan deh kayaknya. Terus dia dibuka, saya coba sini. Kasihan lu kayaknya nggak bisa napas atau gimana gitu kan. Sedang nggak bisa napas gitu ya. Dibuka lah sama dia tuh apa namanya katanya yang nahan di badan gua. Ya, kalau kata kuncian energinya dibuka. Buka ini mata batin lah ya. Bukan. Oh ini beda ini. Beda. Jadi kata dia itu yang naruh itu di badan gua orang tua gua supaya gua nggak ngelihat, supaya gua nggak ngurusin yang begini. Oke. Gitu. Nah, tanpa gua tahu itu kan, coba bang kalau emang ada yang ini bukain aja katanya, diambil aja energi yang nahan itu. Dibuka sama dia, pingsan gua langsung pingsan karena yang gue lihat banyak banget yang gue lihat. Oh jadi lu kaget lah, shock ya taruh. Anak SMP. Oh iya tahun. sih masih kecil lah. Dibuka begitu, kampret tuh langsung blok pingsan.
Habis itu udah mulai dibiasain. Akhirnya terbiasa. Jadi diajarin juga sama dia bahwa ya lu jangan kalah, kalau emang ada di depan lu ya ngapain lu mesti kabur, kan lu lebih tinggi derajatnya dari dia. Iya benar. Gak usah panik gitu, masalahnya kan banyak orang panik. Dari situ kan gue mulai belajar baca lagi tentang mereka, tentang si makhluk ini. Iya, mempelajari lah ya. Iya, supaya gue gak kaget juga. Masa SMP, SMA udah mulai hilang, SMA terakhir gue udah gak ngurusin lagi begini-beginian gitu kan. Pas kuliah, itu karena gue kuliah di sebuah kampus tua gitu, gedung-gedung tua, jadi ada beberapa kejadian kesurupan gitu. Nah itu berapa kali akhirnya gue yang handle tanpa sengaja. Jadi memang gue nggak akan cerita sama orang-orang kalau gue bisa, cuma kalau emang ada yang darurat ya pasti bisa gue bantu. Gitu. Bisa diusahakan lah. Tapi nggak lama nggak nyaman dengan diri sendiri. Nggak nyaman karena jadinya temperamental kan. Nah ini ditutup lagi. Enggak, temperamental. Terus gua kebetulan di kampus lagi ada, di masjidnya lagi ada ruqyah. Iya. Gue ikut ruqyah. Di 2-3 kali dalam hati gue bilang gini, kalau emang habis ini gue masih bisa ngelihat atau ada kemampuan ini, berarti emang udah kehendak Tuhan. Iya. Kalau emang ini adalah gangguan jin sehingga gue bisa ngelihat, maka gue setelah itu gue nggak akan bisa ngeliat lagi dan nggak akan bisa komunikasi lagi gitu. Dan emang benar setelah itu gue nggak ada lagi ngelihat penampakan yang jelas gitu, nggak jelas. Jadi hanya berasa aja kayak ada sinyal-sinyal lah, ada di sini gitu kan. Insting lah ya jatuhnya. Udah nggak lihat. Tapi seiring waktu ya ada lagi. Akhirnya emang ya udahlah, mau diapain lagi. Tapi gue lebih kepada ketika gue akhirnya memutuskan ngonten tahun 2000. Nah itu pertama kali lu ngonten. Pertama kali gue ngonten itu yang horor ya. Nah, yang pertama kali ngonten di dunia explore horor. Kalau yang konten horor pertama kali di rumah gue sama anak-anak gue. Maksudnya lu explore rumah sendiri? Enggak, gue tanya anak-anak gue punya cerita apa. Oh iya. Ada dia di sini ya, waktu aku di sini ngeliat ini ya. Oh KNI lah ya. Di sebelah sini ya, aku pernah ngeliat ibu-ibu lagi duduk di sini. Anak lu tuh berarti keturunan juga jangan-jangan? Enggak, ya maksud gue gini, anak-anak itu kan di bawah umur 5 tahun. Masih kecil, iya, masih alil balik ya? Iya, belum akil balik. Nah, jadi akhirnya situ. Terus yang kedua itu di jembatan tol deket rumah gua, karena itu memang tempat yang gua alamin sendiri gitu ya. Daerah mana tuh? Di Cililitan, di Halim. Cililitan. Jembatan tol itu kalau udah mulai maghrib udah nggak ada yang berani lewat situ. Terkenal angker artinya? Terkenal angker. Itu pertama kali gua ke situ. Terus lu cobain konten di situ? Konten ya, gua rekam aja, gua ngobrol terus. Ini nggak ada, cuman inian doang gitu kan. Kalau soal jinnya ada ya ada jinnya di situ. Ya kita tahu kalau itu pasti namanya jin kan di mana-mana ada gitu. Iya betul. Cuman yang jadi garis besarnya, yang jadi gua garis bawahnya adalah apakah jin ini ganggu? Karena kan kalau yang dibilang angker itu kan adalah ketika jinnya jahil. Betul. Kalau jinnya jahil ya jadi angker tempat itu. Cuma kalau di situ ada jin, di semua tempat ada jin. Iya, di rumah pun ada. Iya. Nah masalahnya jin itu mengganggu apa enggak, jahil apa enggak, dan seberapa kuat jahilnya dan seberapa kuat tenaganya. Itu yang akhirnya gue edukasi bahwa ada di semua tempat juga ada. Cuman apakah kemudian ini mengganggu, apa gimana gitu kan? Ternyata ya nggak semua tempat mengganggu gitu. Nah dari situ gue mulai lama hilang, terus sama teman gue diajak ke rumah kentang yang di Cinere. Sekarang udah ambruk, udah dibikin rumah baru. Rumah kentang? Iya, udah lama banget itu ya. Tahun 2000 mungkin 2006-an ya? Itu enggak. 2011 2012. Enggak. Itu justru gue setahun sebelum diambrukin itu. Enggak, rumah kentang itu kosongnya. Gue nggak ngerti, udah lupa. Udah lama itu. Itu kan terkenal banget itu. Itu di situ gue bongkar mitosnya. Iya. Gue bongkar. Yang katanya rumah itu bau kentang kan? Iya, bau kentangnya dari setan apa dari mana gitu. Itu gue yang bongkar, videonya masih ada. Dan ini bau kentangnya bukan dari setan. Ini bau kentangnya dari sebuah tanaman liar atau tanaman. Iya. Itu pertama kali gue yang bongkar semua. Soalnya itu kan dulu sempat viral di TV itu. Betul. Rumah kentang itu. Ya kan akhirnya gue coba, gue tes. Jadi
ada beberapa daun itu gue potek, gue pulung-pulung begini sampai ada cairannya, gue cium bau kentang. Oh ini tanaman ini, gue foto, gue googling sebelum gue upload di YouTube, gue riset namanya apa, terus gue tayangin di situ bahwa ini bau kentang ini nggak perlu takut kalau di rumah gue ada bau kentang begini, pasti ada tanaman begini. Tanaman ini tanaman herbal juga. Satu buat orang yang penggumpalan darah, sama buat bersihin darah. Jadi antara dua, yang punya itu nanam di situ atau memang dia tumbuh liar. Ada seperti kemungkinan itu, dan itu gue bongkar. Jadi mulai dari situ gue merasa bahwa ini orang Indonesia butuh diedukasi. Bukan gue nggak percaya nggak ada setan atau nggak ada jin, gue percaya banget. Ya, tapi nggak serta-merta di semua tempat yang kosong dan itu selalu ada hantunya. Ada hantu, karena jin sama hantu beda ya. Jin itu kan makhluk yang diciptakan Tuhan. Kalau hantu kan udah manifestasi yang gangguin orang. Hantu tuh sebenarnya gini, hantu dengan jin itu kan makhluk kan jin itu. Nah sedangkan hantu ini lebih ke ini sih kalau menurut gua ya, ini sudut pandang gua, lebih ke sesuatu yang membuat kita takut gitu loh. Nah kalau gua punya teori lagi sendiri, sebetulnya hantu itu ya jin, tapi jin yang mengganggu orang. Oh itu teori lo. Soalnya apa? Soalnya kita maaf yang ngomong, masa lalu juga bisa menghantui kita gitu loh. Itu masalah bahasa aja sebetulnya. Iya, bahasanya kan seperti itu kan gitu. Jadi setelah dari situ gue banyak belajar tentang bagaimana Barat menyikapi hantu, ada electromagnetic field segala macam, ada apa namanya gelombang panas gitu, segala macam gue pelajarin. Jadi lu sempat ngeriset juga melalui sign artinya? Pasti, karena gue pengen orang nggak sekedar percaya gitu. Gue pengen orang juga punya pemahaman bahwa lu ngapain takut sama begini ya? Betul. Karena secara teori mereka nggak bisa nyakitin kita. Wah, gua kemarin ada teman gua lihat hantu terus tiba-tiba sakit. Tanya waktu lihat hantu dia kabur nggak? Kalau kabur tanya kesandung apa enggak? Atau palanya kepentok apa enggak lagi kabur itu? Jadi bukan atau udah makan apa belum? Atau si setan itu yang bukan setan yang nyakitin dia, setan. Tapi lu percaya nggak kalau memang gini? Percaya nggak lo kalau memang sebenarnya jin itu bisa membuat kita itu drop? Secara psikologis ya. Nanti kalau dari psikologis artinya kan psikosomatis. Psikosomatis itu ketika keadaan lu sebetulnya secara fisik lu nggak sakit. Cuma karena lu kepikiran terus, ada pikiran lah ya, lu jadi sakit. Contoh paling sederhana adalah ada orang stres tuh tiba-tiba mahnya kambuh. Padahal dia udah makan. Itu psikosomatis, satu itu. Yang kedua, dia ujungnya stres, bukan karena hantunya, bukan karena dia ngeliat jinnya. Ngeliat jin jadi perkara cuma karena dia panik, stres, terus jadi kepikiran, jadi sakit, psikosomatis namanya. Kalau jin yang menyakiti orang secara langsung pakai tangan dia, tanpa ikut campur orang lain gitu, manusia gitu ya, tanpa ada sihir, dia nggak bisa. Gitu. Kalau gue percaya seperti itu gue, dan itu udah dibuktikan. Berapa kali gue ketemu depan muka gue ya nggak apa-apa kok. Tapi emang pernah lu ketemu langsung hadap-hadapan gitu? Kalau itu sering, karena kan kalau konten gue kan tagline-nya adalah kalau ada bilang ada, kalau nggak ada ya jangan diada-adain. Jadi gini, kita kan mau mengedukasi orang. Kalau kita ngomong ada, kita harus bisa buktiin ke penonton kita itu ada. Berapa kali kan nongol di muka gue juga, terus tapi di kamera nggak ada. Gue mesti bilang nggak ada. Iya benar. Karena yang lihat cuma gue doang. Iya. Kecuali nongol di kamera baru gue bilang ini ada nih. Kalau jangan nongol, gue nggak bilang ada. Wah, nggak nongol di kamera ya. Tapi kalau ternyata memang dia di kamera nongol, di depan gue nongol, ya gue bilang ada. Atau di depan gue nggak ada, nggak muncul. Tapi ketangkep di kamera, gue bilang ada. Jadi berapa kali kalau lu perhatiin misalnya gue lagi ngonten, pakai kamera gitu. Oh ya guys, wah nggak ada apa-apaan nih, langsung pindahin berarti ada depan gua. Berarti lu ngeliat? Ngeliat. Oke. Tapi di sini nggak ada, tetap gua bilang nggak ada. Jadi sebisa mungkin nggak ngarang. Mungkin itu juga yang bikin channel gua sepi. Nggak ada hantunya ya? Nggak ada hantunya. Iya sih, rata-rata yang ada hantunya rame gitu loh. Mau itu settingan atau mau settingan mau enggak, iya sih benar. Tuh guys ya, dengerin kalian. Tapi emang gitu sih maksud gua. Gimana gitu? Ada satu pertanyaan lagi nih, gue mau nanya.
selama lu ngonten, udah berapa tahun? Gue pertama kali ngonten itu 2020-an lah, 20. pandemi lah. Sampai sekarang masih kan? 2019. 2019, artinya hampir 4-5 tahun lah ya. Iya. Udah berapa lokasi yang lu datengin? Kalau yang tayang di YouTube sih lebih dari 30-an ya. 30-an. Tapi yang udah gue datengin dan gak gue tayangin banyak. Tapi lu ngonten itu setiap hari atau seminggu sekali, sebulan sekali? Gua ini kan hobi ya. Hobi itu bukan yang gue wajib harus ngonten nih. Oh iya. Karena kan gue juga punya pekerjaan yang Karena lebih, bukan profesi gitu iya. kan. Beda sama teman-teman yang bisa sehari-hari jalan tuh beda gitu kan. Kalau gue kan ada pekerjaan yang mesti gue kerjain juga. Jadi di sela-sela waktu senggang ya gue jalan gitu. Ngilang stres aja. Iya. Jadi bukan maksudnya bukan yang kerjaan tetap gitu lah. Iya. Gitu. Terus yang paling menurut lu apa berkesan, ya entah itu angker, entah itu lucu, entah itu paling seram ataupun yang paling bikin lu tuh bulu kuduk lu sampai merinding gitu. Ada sih di Depok itu bekas pabrik aki ya, depannya ada rumah tua gaya-gaya kolonial gitu. Gaya-gaya Belanda gitu. Sebelahnya itu ada bekas pabrik aki. Itu beneran pabrik aki. Itu di rumahnya sih masih aman. Rumahnya masih aman, cuman waktu gue nemenin temen gue, ada orang bule itu sempet ada interaksi fisik. Oh bule. Gue yang ngalamin interaksi fisik di sini di tengkuk lah gue. Entah dicakar, entah ditepok gitu ya, gue nggak gitu yakin. Tapi itu gue, itu aja lah terus. Pas bule itu keluar, gue masih positive thinking lah ya. Pas bule itu keluar, gue masuk ke arah pabriknya gitu kan. Awalnya sih itu nggak ada apa-apaan, biasa lah. Yang namanya tempat kosong, tempat alay, pasti kotor, pasti menyeramkan. Apalagi gelap kan? Iya, baru gue nantang gitu, misalnya nantang mana nih makhluk astral, kalau emang ada muncul, pasti ada gitu kan. Tapi memang ada cerita nggak dari warga gitu? Itu dia unik ya, gue nggak mau dengerin dulu. Jadi gue nggak mau terpengaruh sama cerita-cerita. Lo nggak mau ke distract dulu lah ya, nggak mau. Jadi seandainya memang ternyata gue mengalami itu, baru nanti gue konfirmasi sama warga lokal. Betul. Jadi supaya guanya bebas dari sugesti. Lo nggak mau mesuges pikiran lu dari omongan-omongan. Iya, nanti kan jadinya ngaco, jadinya ngebohong. Ya, iya juga sih, bukan masalah bohong aja. Kadang sebenarnya nggak bakalan nongol gara-gara sugesti itu dia nongol gitu. Betul. Gitu loh. Nah, gue habis manggil gitu, mana makhluk astral nih? Kalau emang ada muncul, kasih gue tanda gitu. Nggak ada nih, baru gue begini, lontang dari atas tuh. Tingginya sekitar 10-20 meter ke atas tuh kan. Kalau pabrik kan gede kan tinggi. Iya, tinggi pabrik. Ada kayu ada besi behel, nggak jatuh. Itu di mata gua itu ada monyet gelantungan. Oh, jadi mata lu ngeliat tapi kamera nggak dapet. Kamera ngeliat goyangan itunya aja. Cuman goyang doang, tapi mata lu ngeliat monyet. Logikanya nggak ada angin, itu besi. Yang gerakin siapa kalau gitu, betul. Kan? Tapi gua di konten gua nggak bilang itu monyet. Ini guys, itu apaan tuh? Kok goyang-goyang ya? Kenapa lu nggak ngomong aja? Enggak, karena gua nggak bisa buktiin, Bang. Iya sih. Tapi banyak konten-konten yang nggak bisa buktiin digambar gitu. Gambar pun bisa gue ceritain nanti gimana cara memanipulasi gambar. Memanipulasi orang yang gambar. Oke. Nanti gue ceritain caranya gimana. Menarik nih guys. Jadi dari situ kontang, udah mulai berinding tuh. Anjir, gue bilang astagfirullahaladzim. Baru begini, baru gue cari tempat yang lain tuh. Gue awas. Ya udahlah gini. Paling itu kada lawar gitu kan. Cuman bulan mata gue udah anjir, dia yang gantungan. Cuma gue bilang, itu kada lawar doang. Di konten gue bilang gitu kan, jalan lagi lah gue. Itu pas gue naik ke atas nggak ada apa-apa. Pas gue turun ke bawah, ini perasaan gue ya, perasaan gue. Itu perasaan gue, mereka lagi berdiri, berjejer. Banyak. Tuh anjing merinding gue masih. Berjejer, 1, 2, 3, 4, 5. Itu bentuknya gimana? Monyet beneran atau ada? Bukan monyet yang anjing merinding gua. Apa itu? Gua nggak bisa deskripsi apa seperti yang gua bilang waktu itu kan. Gua nggak bisa lihat jin itu kalau dia nggak wujudin. Iya. Jadi
ketika dia, gue cuma merasa bahwa anjing ngeliatin gue, anjing. Enggak, yang lu lihat berjejer tuh ngeliat pakai mata lu atau pakai? Pertama pakai feeling dulu. Feeling, ya insting lu ya. Gua, terus lu udah mulai ngerasa nih kalau mereka ini rame gitu. Dipantau nih gue bilang. Karena beda antara jin yang ada kemudian yang ada di situ nggak gangguin gue atau nggak menghalangi gue. Beda, dia akan cuek aja dengan kehadiran gua, gua gitu. Apalagi lu sensitivitasnya benar-benar tinggi ya. Jadi cuek aja tuh kalau biasanya kalau ada ya ada, cuman kalau nggak ganggu ya dia nggak akan notice gua. Nah kali ini dia tuh kayak ngeliatin gua. Gua jalan kemana diliatin, nggak maju nggak apa. Tapi mata lu nggak ngeliat? Hah? Nggak ngeliat mata lu? Yang gue cuma monyet doang yang gelandungan. Oh cuma monyet doang. Itu berasa gua kayak gua lagi dipantau. Terus pas kayak dikepoin ya? Iya, wah gitu kan gue punya, kalau gue merem apa yang ada di kepala gue itu adalah yang gue lihat sebetulnya. Jalan itu gue nggak nyampe 20 menit. Itu konten gue paling pendek. Karena memang lo udah ngerasa udah nggak bener ini gitu. Biasanya kan gue di lokasi itu bisa sampai 30 menit, 1 jam lah, 1 jam, 2 jam lah. Walaupun videonya jadi cuma 10-20 menit ya. Tapi kalau gue di situ itu ya segitu videonya, cuman nggak gue potong-potong lagi, cuma 10 menit sekian lah atau belasan menit. Udah. Tapi emang iya sih, kan kita pernah konten bareng waktu itu, yang di pabrik. Pabrik apa tuh waktu itu? Bukan pabrik itu sekarang Ramayana. Itu Ramayana yang ini, yang pas pertama tuh yang di pabrik apa? Oh, yang pabrik Al-Quran. Iya, pabrik percetakan, iya percetakan Al-Quran ya. Iya. Yang awal mula itu kan ekspor di situ tuh ya, lama sih waktu itu kan. Iya kan. Yang kita ceritain dikejar pocong sampai masuk got. Oh, iya. Ya, bisa kayak gitu kan, gua bisa berlama-lama di situ, gua bisa asik sendiri foto-foto, gua konten lah. Tapi di Depok ini ya gua cuman hitungannya nggak nyampe 20 menit gua di situ. Di pabriknya ya. Kalau di rumahnya sih gua ada hampir setengah jam lebih. Terus pas di pabrik kan gua nggak nyampe 20 menit lah di situ. Itu menurut gua yang paling serem sih. Maksud gua biasanya ada tapi nggak notice gua, nggak ngepoin mana ini ada, tapi kemudian yang kayak ngapain lu di sini? Oh lu begini, jadi kayak bahasa gua anjir gua diintimidasi gitu kan, cabut lah gua gitu. Nah itu yang menurut gua paling berkesan sih, gua ingat terus kalau itu. Gitu. Jadi selama lu ngonten itu yang paling berkesan tuh di daerah situ, di Depok itu. Tapi sampai sekarang masih kan konten itu horor? Gue masih, cuma karena gue sekarang terakhir kan di Depok juga tuh. Terakhir kapan? Di Depok juga? Bulan lalu sih. Bulan lalu. Gue emang karena emang apa lokasi? Lokasinya bekas pabrik sosis kalau nggak salah. Cuma pabriknya cukup kunci. Gue hanya bisa dapat di asrama karyawan sama tempat pelatihannya. Oh, pabriknya masih kekunci. Emang masih ada satpamnya juga di situ. Iya, masih ada yang jaga lah ya. Nah itu terakhir gue. Jadi kalau sekarang ya gue sesempatnya gue, karena jadinya hobi kan. Gue juga nggak bilang berhenti, gue juga nggak bilang jalan terus. Kalau ada waktu ya gue syuting, kalau enggak ya enggak. Tapi hal yang paling menarik gitu loh, yang menurut lo konten kita nih, konten ekspor ini yang paling menarik tuh apa sih sebenarnya? Maksudnya gini, kayak gua sama lu tuh sama lah hobinya. Kita sama-sama suka traveling horor gitu. Cari sensasi yang memacu adrenalin di bidang horornya gitu. Nah, menurut lo konten kita ini yang kalau gua jujur karena sensasinya sih kalau gua. Nah, menurut lo apa? Kalau lu sendiri gitu loh. Kalau gua sih hanya penasaran aja kah atau apa gitu? Kalau gue ingin buktiin aja sih rumor orang. Oh, pengen pembuktian doang. Pembuktian aja. Jadi yang pasti yang benar kata lo tadi cuman pengen mengedukasi gitu. Kalau ada ya bilang ada. Enggak, jangan ada. Ketika sebuah tempat tuh nggak ada loh. Bilang semoga yang punya rumah lihat nih video gue. Oh, tujuannya itu. Jadi lo pengen seandainya lo ngonten di bangunan gitu yang udah terbengkalai. Seandainya ini ditonton nama yang punya gitu ya. Lu bilang pasti seandainya punya nonton nih, ayo dipakai lagi. Iya sayang gitu ya, mubazir ya. Ada, jangan takut sama setan, jangan takut, aman kok tempat lu gitu, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tuh guys,
Ya. Kalau gue gitu sih. Iya. Jadi dia dengan gue tuh sama guys, dengan Bang Do itu sama. Niat dan tujuan kita tuh eksplor di bangunan-bangunan itu bukan untuk sekedar cari penampakan atau pengen lihat hantu, bukan. Jadi kita tuh memastikan tempat ini nih bener nggak sih angker gitu kan. Gitu. Dan pengen merasakan sensasinya gitu loh. Kalau emang angker sensasinya itu wow banget loh beneran. Jantung itu deg-deg, beneran asli. Gua tuh bener-bener kalau udah ngerasain tempat yang horor itu bener-bener horor. Biasanya gua tuh nggak lama konten. Sama kayak lu tadi. Paling lama 20 menit, 30 menit udah selesai. Karena bulu kuduk tuh merinding terus sampai ke kepala gitu. Nah kalau gue ada bedanya. Yang beneran horor tapi nggak mengancam, gue akan jalan terus. Sama, gue juga gitu. Horor nih, udah mulai nggak enak nih. Wah, ada nongol beberapa kali gitu kan. Tapi kan kita kan nggak bisa dibohongin insting kita. Kalau memang mengancam pasti insting kita, apalagi kita udah biasa terjun di dunia ini kan. Bener. Dunia konten explore horor ini, insting kita tuh udah bener-bener keasah gitu loh. Tapi ada hal yang menarik sih, maksudnya gue akan jauh lebih kritis. Jadi ketika ada orang dapat penampakan, gue akan bisa bilang bahwa coba deh cek lagi, jangan-jangan tuh bayangan ini gitu. Karena gue nggak pengen orang gampang percaya gitu. Gampang percaya karena foto atau cuma karena video. Mentah-mentah ya. Di channel gue juga gue sempat buka tuh teknik fotografi yang bisa memungkinkan munculnya penampakan dalam tanda kutip. Objek yang menyerupai ya. Hantu, padahal bukan. Padahal itu cuma kesalahan foto, kesalahan teknik, atau masalah kurang cahaya, segala macam. Gua ada satu konten di YouTube gua yang bahas itu. Jadi karena gue pernah belajar fotografi, jadi gue paham tuh teknik-teknik itu, gue buka. Jadi gue pengen orang sebelum bilang ini penampakan, lu coba analisa pakai teknik ini nih. Cross check dulu. Iya, tek. Juga banyak yang nggak demen. Ya, kadang netizen Indonesia ini bukan maksud gua teman-teman kreator yang lain itu juga demen. Oh, kreator yang lain, Iya, bukan jadi, netizennya. Bukan, jadi karena gue berusaha mengedukasi penonton bahwa mereka nggak terima. Ini bukan hantu, ini cuman apa namanya nggak sengaja. Karena kita foto pakai handphone kan, ketika lagi nggak ada kurang cahaya kan dia akan melanin pembukaan rana di lensanya, di kameranya. Ketika dia terbuka pelan, maka objek yang bergerak sedikit pun, termasuk manusia, dia akan berbayang atau jadi transparan. Itu pun gue buktikan dengan bukti-bukti foto yang gue pakai. Ini gue bisa bikin sekarang gue seperti orang bangun tidur, tapi badan gue di bawah. Atau gue bisa bilang bahwa badan gue transparan nih di foto itu. Itu udah proses editing? Enggak. Langsung di kamera juga bisa. Di kamera bisa kayak gitu. Jadi tapi yang gue lihat ada beberapa foto itu yang real loh, menurut gue. Gue percaya kan gue ikut juga komunitas fotografian tuh kan, FHI. Gue beberapa kali ya ini penampakan asli. Setelah pasti akan gue buka, akan gue gedein kontrasnya. Oh masih ada, gue tambahin ini ya, gue cek beneran apakah ini bayangan apa gitu kan. Ya, tapi ya itu tadi nggak akan semua bisa menerima itu. Bahwa gue dianggap mencoba untuk apa namanya merusak konten orang gitu, padahal enggak. Ya kalau memang begitu, ternyata memang dia kontennya konten entertainment, ya silakan aja sebetulnya. Ya, untuk hiburan gitu. Sepanjang jangan lu bilang, wah ini asli. Ini asli gitu. Dan ada disclaimer lah. Bahwa ini gitu cuma hiburan belaka. Kalau udah begitu udah, gua nggak akan komen apa-apa lagi. Gitu, jadi nggak akan ganggu teman-teman yang emang bekerjanya di situ gitu loh. Gua juga paham lah gitu. Iya. Entertain namanya ya enggak? Iya, namanya hiburan, ya udah mau diapain lagi. Iya, sama kayak lu nonton film horor. Kan tahu setannya bohongan. Iya, masih ditonton. Iya kan? Sama. Yang penting kan seru kan gitu. Iya. Kan nggak dibilang ini kisah nyata atau ini beneran terjadi gini-gini ya. Ada yang kisah nyata, cuman kan kadang udah dibumbuin, dilebih-lebihkan juga. Ya kan nggak akan jadi sedramatis itu kalau cerita asli. Betul, nggak sedrama itu juga gitu kan kisah aslinya gitu. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Lu ngonten
Explore ini memang ibaratnya ya sampai kapanpun atau memang ada batasan tertentu sampai inilah nanti gue udah tuh stop gitu. Gue sih nggak pernah bilang gitu ya, maksud gue karena ini hobi, gue beberapa kali juga datang ke tempat explore teman-teman gue nggak ngonten juga ada kok. Cuma nemenin doang gitu. Iya nggak nemenin, gue ngerasain juga sendiri itu nggak ngonten ya udah. Ya karena cuma hobi aja sih jadinya, gitu. Jadi sama sekalian jagain temen gue. Tapi hobi lu tuh emang hobi kita nih emang bagus sih sebenarnya. Hobi kita ini nggak aneh-aneh gitu kan. Iya. Tempat horor kita datengin gitu kan. Tapi kadang yang gua agak sedikit gini loh. Ya gue sih nggak tahu sih ya, nggak tahu maksudnya gini, apa yang dipikirkan orang itu juga gua nggak tahu karena mungkin banyak konten kreator juga yang menyimpang tentang cerita-cerita gitu kan, atau dibikin-bikin cerita lokasi ini kayak gini mungkin gara-gara itu juga. Soalnya konten-konten kreator horor ini mau masuk lokasi aja pertama bayar ya, padahal bukan bangunan dia kan. Iya. Pertama, kedua izinnya ribet banget gitu kan, padahal bangunan kosong gitu kan. Bangunan kosong nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Dan kalaupun kita nggak datang ke situ, orang lain juga bebas saja keluar masuk gitu kan. Kenapa pas di kita yang masuk ke sana kayak dipersulit gitu loh? Gua sama siapa? Sama kreator lain. Iya, ada kreator lain. Gua tahu nih maksudnya siapa nih. Gua tahu nih. Iya, enggak itu juga sih. Kadang dari preman juga, akamsi, kadang ada dari ya ormas juga ya. Kadang kayak mempersulit seolah-olah kita ini dapat duit banyak gitu ya. Dapat duit banyak gitu loh dari konten itu. Padahal kadang kita nggak dapat sama sekali gitu loh. Hanya ingin menyalurkan hobi, ibaratnya pengen mengedukasi, punya kreativitas gitu kan dalam berkarya gitu loh. Pengen berkarya gitu, tapi kayak dibuat sulit gitu loh sama masyarakat juga kadang. Ya ini nggak semua ya, oknum guys, oknum maksudnya oknum. Iya tuh. Bukan masyarakat luas, tapi oknum yang mengatasnamakan masyarakat kadang. Kalau gue terganggunya sih sama konten kreator yang kemudian ngarang cerita sih. Misalnya itu cuma rumah biasa kosong, tapi sekarang bekas pembunuhan lah, itu dia, bekas perkosaan orang lah, rumah bekas pelacur lah, perampokan lah, dolar kuning udah ini. Maaf ya, tadi cut aja. Iya, nggak apa-apa nanti gua nyingit gitu. Jadi nanti maksud gua yang kayak gitu tuh dihindarin sih, makanya banyak akhirnya banyak yang punya lokasi tuh nggak mau tempatnya dieksplorasi. Padahal kalau gua yang ngonten di situ juga kan gua akan bilang, nggak ada apa-apanya nih, udah rapiin rumahnya, renovasi dipakai lagi. Paling pas udah jadi tinggal diselamatin aja, diselawatin rame-rame, gitu kan, dikenduriin lah, di apa namanya, di ruat gitu ya. Iya, di ruat gitu. Dengan percayaan masing-masing gitu. Di ngajiin lah. Yang gitu. Konghucu ya dengan si pendeta Konghucu, yang Islam dengan Ustadz. Didoakan intinya, didoakan. Gini positifnya jalan kuat. Sama tuh lagi tuh yang gambar-gambar gitu yang tadi gue bilang tuh kan, gue mau ceritain tadi kan tuh soal banyak orang konten-konten gambar itu. Oh, yang melukis-lukis gitu? Iya, itu bisa dimanipulasi sebetulnya. Oke. Bukan gambar yang manipulasi, bukan, tapi orang yang gambarnya kita bisa pengaruhin. Oke, jadi berimajinasi aja gitu. Iya, bisa dipengaruhi. Imajinasi bebas aja. Karena kan ini agak ekstrim sebetulnya sih, agak bahaya juga kalau gue bahas. Tapi nggak apa-apa. Bisa lagi. Kita kan mengedukasi nih, nggak ada masalah. Gua nggak ada masalah. Lu bareng sama anak indigo satu ya, sama anak indigo. Bukan gue bilang nggak ada anak indigo ya misalnya setan ya, tapi banyak juga orang indigo palsu. Iya, banyak. Kan? Yang mengaku-ngaku indigo gitu. Paling gampang gini, lu lagi eksplorasi bareng orang yang katanya indigo misalnya. Lu bilang aja, guys, di sebelah sono ada pocong. Iya. Terus orang nggak ngelihat kan? Terus dia bilang, oh iya benar begini. Padahal kita nggak lihat apa-apaan, kita bohongin dia gitu kan. Ngakunya indigo. Satu tuh ya. Atau mungkin biasanya kita kalau lagi hunting rame-rame kita mapping dulu kan. Mapping di sini tempat ini mapping dulu rame-rame. Selama mapping itu kita bisa sambil mengulang beberapa kata-kata yang sama misalnya. Dia anak kecil nih gitu kan. Satu kali. Kita belokan lagi, anak kecil ngikutin. Sebelah sana ada ular nih.
tanpa kemudian dia sadari bahwa kita sedang mempengaruhi pikiran dia. Oke. Ketika nanti dia Suges ya. Ketika nanti dia ritual, terus yang dibayangannya adalah yang tadi kita sebutin, wah anak kecil begini, oh ada perempuan palanya pala badannya ular begini sama dia. Padahal itu hasil omongan kita ya, kita sugesti ke dia. Iya. Itu ada teorinya. Padahal si indigo tadi sebenarnya nggak ada sebenarnya ngarang gitu maksudnya kan. Iya. Apalagi kan yang bisa ngeliat cuma dia doang gitu kan. Iya. Apalagi dicampur dengan acting kesurupan dimasukin gitu gitu ya. Nah kalau itu misalnya tadi yang soal indigo, kalau ada dua indigo, misalnya ada dua orang nih yang mengaku tanda kutip indigo gitu ya. Satu orang bilang A, yang satu pasti ngikutin. Iya pasti. Karena kalau dibilang enggak, takut dibilang yang benar siapa nih? Yang benar siapa nih? Iya, kalau misalnya ada dua orang nih ya, nggak mungkin dong yang satu siluman monyet, yang satu siluman babi gitu kan? Nah, itu cara tesnya gampang sebetulnya, sama jalan sama mereka. Oke, apa yang lu lihat, lu tulis di WhatsApp, tapi jangan lu kirim dulu. Tulis, apa yang lu lihat, tulis di WhatsApp, jangan kirim dulu. Dalam hitungan 3, lu kirim ya ke grup. 1, 2, 3. Kalau sama, tanpa ada koordinasi, artinya bener ada yang situ. Oh, jadi maksud lo mereka dua orang indigo ini, nggak usah bersuara, cukup di typing, maksudnya di typing di ini ya, chat di WA. Jangan dikirim dulu. Tapi jangan dikirim dulu gitu. Kita hitung ya, 1, 2. Siapa yang ini ngeliat apa, gitu kan? Ya nanti hitungan 1, 2, 3 kirim ke grup sama nggak nih apa yang dilihat mereka berdua nih? Iya bener, masuk akal tuh. Buat membuktikan benar apa enggak nih. Nah, sama apa namanya, ya tadi maksud gua bukan gua merendahkan teman-teman indigo bahwa ada indigo yang beneran, dan biasanya indigo yang beneran tuh nggak mau ngomong, karena dia tahu temennya takut. Dan iya sih, benar sih, masuk akal. Tapi kan gini loh, indigo itu gue sih nggak paham ya. Walaupun gue udah terjun di dunia ekspor ini sudah lama, tapi pemahaman indigo tuh banyak orang yang nggak ngerti sebenarnya. Gue sih nggak paham gini loh, apa yang mereka pikirkan tentang indigo ini gitu loh. Indigo itu sebetulnya adalah warna keunguan. Warna keunguan dari mana? Dari aura yang ada di sekitar kepalanya dia. Nah, teori tentang anak indigo ini mulai berkembang di tahun 90-an. Karena indigo juga sekarang kan udah terjun di dunia ekspor juga nih, gue lihat. Nah dulu, gue jelasin dulu indigo itu apa supaya teman-teman tahu. Jadi, dibilang anak indigo, itu adalah anak-anak kelahiran tahun 80-an sebetulnya. 80, 90. Itu indigo. Maksudnya sebutan indigo? Iya, jadi anak-anak dengan aura indigo. Jadi kalau dulu ada foto aura namanya. Aura ungu gitu. Warnanya warna agak keunguan indigo gitu. Ada beberapa anak yang punya kemampuan yang berbeda gitu ya. Macam-macam kemampuannya. Anak indigo tuh ada yang clairvoyance. Clairvoyance tuh yang bisa melihat apa yang akan terjadi. Satu, kedua, lebih ke ramal ya? Bukan ramal, dia melihat. Bisa ngeliat masa depan gitu? Oke. Atau pertama clairvoyance, yang kedua itu dia bisa apa namanya, tiba-tiba umur 2 tahun bisa banyak bahasa. Satu kemampuan khusus ya, itu indigo juga. Oke, iya benar. Terus misalnya ada anak kecil yang bisa ngobatin orang. Ya, dia namanya healer kan. Ada lagi yang remote imaging itu ada, dia bisa ngelihat apa yang bisa terawang. Remote imaging itu bisa terawang, dia ngelihat dari jauh. Oh di sini ada ini. Nah, itu benar. Nah itu kemudian dan semua itu auranya indigo. Ungu. Foto dia ketika di foto. Jadi ngelihatnya itu khusus ada kameranya gitu. Iya, ungu. Warnanya ungu. Itu sampai semua anak-anak itu di foto warnanya ungu. Itu dari setnya. Nah, kelahiran tahun 2000 ke atas udah nggak ada indigo, adanya kristal. Oke. Adanya kristal. Jadi kalau ada anak-anak 2000-an dibilang dia indigo atau ngaku tanpa dia bisa menjelaskan apa itu indigo, bohong. Kenapa begitu? Karena gue tahun 2005-2004 itu gue ada di sebuah komunitas
yang memang ngebahas itu gitu, ngebahas penelitian itu, detail secara itu, dan sama psikolog. Jadi memang gue paham gejala-gejalanya. Karena mungkin banyak orang aku indigo, tapi gue bilang ini anak kelahiran tahun 2000-an gitu. Masalahnya masyarakat Indonesia kalau udah bahas indigo pasti arahnya ke mistis. Nggak mesti. Setahu gue sih itu, indigo tuh bukan tentang mistis. Ada yang super jenius gitu kan. Iya, super jenius setahu gue tuh. Terus orang mempunyai talenta yang berbakat banget gitu loh. Dulu ada namanya Anissa, anak waktu itu 2005 itu dia masih umur sekitar 5-6 tahun gitu ya. Itu anak bisa namanya old soul, jiwa tua. Ini berhubungan dengan kepercayaan Hindu Buddha sebetulnya, secara reinkarnasi tadi. Jadi mereka merasa bahwa kalau ada yang meninggal kembali ke alam baka, terus kalau karmanya baik dia akan dilahirkan kembali jadi manusia. Iya. Nah, menurut mereka reinkarnasi ya. Tapi pada saat biasanya kan seperti itu kan akan di-reset dulu nih memorinya. Jadi dia nggak punya ingatan masa lalu gitu kan. Ingatan masa lalunya hilang gitu. Hilang. Beberapa kejadian anak-anak indigo ini memorinya masih kebawa. Dari yang masa lalu? Iya. Masih kebawa gitu. Kayak anak kecil si Anissa tadi itu dia bisa berbagai bahasa. Korek nih, tolong koreksi kalau gue salah ya. Tapi pada waktu itu dia bisa banyak bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang. Siapa namanya? Anissa, zaman dulu banget sih, 2005, 2006 lah tuh ramenya. Ya, tolong koreksi kalau gue salah. Salah inget ya. Nah dulu juga ada nama orang, ini sebetulnya adik angkat gue namanya Vincent Leong itu. Dia itu juga indigo, tapi dia indigonya lebih kepada banyak, bukan mistis, indigonya lebih kepada bagaimana dia bisa melihat keadaan dunia ini seperti apa, terus dia bisa menganalisis banyak hal, dia bisa ngomongin psikologi sama kita yang lancar, sama orang yang lebih tua dia bisa nyambung ngomongnya gitu. Ada juga yang begitu. Nah, makanya gua agak sedih sih ngeliat pergeseran kemudian indigo hanya dibilang orang-orang yang bisa ngeliat setan gitu. Iya, itu. Tapi bagus nih, untung lu datang gitu loh. Gue bisa membahas masalah tentang ini nih. Iya, untung lu datang gitu. Tuh buat pelajaran guys, ini edukasi bagus banget loh. Dan bener-bener gue ngerasa 2 bintang tamu yang kemarin sama ini tuh bener-bener asli. Inilah gue sukanya nih sama orang-orang yang seprofesi sama gue gitu loh. Ilmunya tuh banyak gitu loh. Iya, karena lagi-lagi gue berangkatnya kan dari akademis ya. Iya. Perkara gue dulu bisa ngapa-ngapain tuh ya, kan gue kemudian mengarahinnya ke situ. Gue belajar, gue baca, gue nonton, gue pelajarin semuanya dalam konteks supaya gue gimana caranya sih biar orang bisa melogikakan ini gitu supaya masuk di akal. Tapi tetap lo percaya jin itu ada gitu loh. Iya, gue bilang gue bukan orang skeptis, gue percaya jin itu ada karena memang gue lihat itu ya, dulu yang lihat. Tapi di sisi lain, gue juga harus kritis dengan keadaan zaman sekarang yang orang banyak bisa manipulasi. Iya, benar sih. Itu yang perlu dipikirkan dan diedukasi masyarakat. Apalagi zaman sekarang canggih banget ya. Iya, wah parah. Ya, kalau mau lihat hantu ya ke bioskop aja lah, nonton film horor tuh banyak kok hantu. Apalagi AI sekarang ini, gila. Wah, menarik banget obrolan malam ini. Gua nggak nyesel lah, ibaratnya malam ini begadang-begadang gitu. Iya. Ya. Mungkin sampai situ aja dulu lah cerita kita. Next lah nanti kalau ada kesempatan kita ekspor bareng. Kalau ada yang mau nanya-nanya tulis komentar lah. Iya. Ntar gue bantu jawab. Nanti kalau ada yang mau nanya kalian komen aja di kolom komentar. Nanti beliau yang jawab nanti di kolom komentarnya dengan akun beliau ya. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya apa tadi? Fenomena Astral. Fenomena Astral guys. Fenomena Astral. Nah kalian subscribe channel YouTube-nya. Ditonton video-videonya, pasti banyak yang menarik videonya untuk ditonton karena mudah-mudahan tayangan kita ya yang khususnya kita orang-orang yang benar-benar masih memikirkan sebuah edukatif gitu kan. Jadi berusaha menghibur tapi bisa memberikan sebuah tuntunan gitu loh, tontonan yang bisa membuat tuntunan gitu loh. Gue sih nggak ngarep jadi tuntunan juga ya, tapi cuma pengen bilang bahwa ayolah mikir. Ya iyalah harus kita tuntun mereka biar mikir gitu loh. Masalahnya kalau nggak kita tuntun mereka kadang nggak mikir gitu loh. Ini oknum guys, oknum maksudnya. oknum ya. Nggak semua. Iya nggak semua karena
kita juga tahu lah banyak lah masyarakat Indonesia sekarang yang udah pinter-pinter lah yang paham gitu. Nggak semua juga seperti itu kan. Ini mah kelihatan banget settingannya. Ya anggap aja sebagai hiburan. Gitu. Sama kayak nonton bioskop aja. Ya nonton bioskop lah. Kita juga nggak anti settingan guys, nggak anti ibaratnya drama-drama, nggak anti gimmick-gimmick. Tapi jangan depan gue ya. Kenapa? Kenapa bang? Gue bongkar. Kejam dia guys, kejam. Janganlah orang nyari duit lu ini. Siap. Iya, biarin aja. Gimana? Oke guys, terima kasih banyak buat Petir ya, Satria Petir guys. Kalau gue manggilnya Om Satria gitu. Ya, yang penting seperti itulah obrolan kita di ruang tamu malam ini. Ya, walaupun cuman obrolan yang sekitar pengalaman kita gitu. Ya, itulah yang bisa kita kasih untuk menonton. Betul. Gitu kan. Semoga bermanfaat lah ya. Iya, semoga mau mikir ya. Guys, mikir kata Cak Lontong kan, mikir. Tapi emang Cak Lontong keren. Oke, terima kasih banyak semuanya yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah like dan yang udah komen-komen. Makasih banyak yang udah mampir, yang udah sempetin mampir, yang udah sempetin komen tuh. Wah, thank you guys, keren. Ya, kalau bisa tembusin lah like-nya nih. Ya 1.000 2.000 lah ya awal-awal ya enggak. Siap. Kalau bisa 20.000 gitu. Amin. Dan jangan lupa kalian juga subscribe channel beliau. Tadi apa lupa lagi? Fenomena Astral ya. Dan thank you buat beliau guys yang udah mau datang ke sini nyempetin. Berapa jam tadi dari rumah? Dari 2 jam lah. 2 jaman ya. Lumayan jauh ya. Enggak 2 jaman, 1 jaman Jokowi. Tapi lu dari konten nggak tadi? Enggak. Memang sengaja nggak konten. Oke, makasih banyak. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soalnya gue tuh kalau tanpa skrip itu sering mikirnya tuh lemot gitu. Sebetulnya lu jangan. Matiin dulu. Ya nggak apa-apa, santai aja. Memori coy. Tinggal di-cut aja.